kenal maka tak sayang, jika sudah kenal jangan terlalu sayang. Perkenalkan, saya Patricia Aurora Angelika Mudin. Saya biasa dipanggil Eci dan saya dari kelas 10H. Saya bersekolah di SMA kelas Santo Ignatius Loyola di Labuan Bajo. Sekarang ini saya berusia 16 tahun dan saya memiliki hobi menggambar dan membaca komik. Di video ini, sekarang saya ingin menyampaikan dan menjelaskan tentang salah satu tokoh sosiologi yang sangat populer dan menginspirasi. Tokoh ini saya yakin beberapa dari kita yang sedang menonton pasti tidak asing lagi. Tokoh ini tidak lain dan tidak bukan adalah Max Weber. Maximilian Karl Emil Weber atau yang lebih dikenal dengan Max Weber adalah tokoh ahli politik, ekonom, geografi, dan sosiolog dari Jerman yang dianggap sebagai salah satu pendiri ilmu sosiologi dan administrasi negara modern. Max Weber lahir pada 21 April pada tahun 1864 dari pasangan Max Weber senior dan ibunya Helen Valencian Weber. Ayah Max Weber senior, merupakan pengacara aktif dan seorang ahli politik yang bekerja untuk kesenangan-kesenangan duniawi, sedangkan ibunya, Helen Valencian Weber, merupakan wanita saleh yang berasal dari keluarga pedagang Protestan. Max Weber menempuh pendidikan formalnya di sekolah-sekolah elit yang ada di Berlin, Heidelberg, dan Charlottenburg. Bakat dan minat yang ditunjukkan oleh Max Weber sangatlah luar biasa. Ia dapat menguasai bahasa Jerman, Inggris, Italia, Prancis, Spanyol, bahasa Yunani kuno, bahasa Ibrani, bahasa Latin, bahasa Arab, bahasa Persia, Rusia, dan bahkan bahasa Sanskerta. Max Weber juga memiliki hobi membaca buku-buku sastra klasik dan modern. Mengikuti jejak ayahnya, Max Weber mengambil hukum sebagai jurusan utamanya. Max Weber belajar sejarah dan juga hukum di Berlin, Göttingen, dan Heidelberg. Setelah meraih gelar doktor pada hukum pada tahun 1889 dan melakukan habilitasi pada tahun 1891, Max Weber mengajar di sekolah yang ada pada Heidelberg, Berlin, dan juga Freiburg. Setelahnya, pada tanggal 20 September pada tahun 1893, Max Weber melakukan pernikahan dengan sepupu jauhnya yaitu Marianne Schnitger. Pernikahan ini membantu Max Weber dengan memperkuat finansialnya sehingga dia dapat keluar dari rumah orang tuanya. Beberapa saat setelah pernikahannya, Max Weber menjadi seorang profesor di Universitas Freiburg pada tahun 1894. Pernikahan Max Weber dan istrinya Marianne Schnitger berlangsung sampai akhirnya Max Weber meninggal pada 14 Juni 1920. Teman-teman sekalian, kalian pasti penasaran kan, apa sih yang membuat Max Weber menjadi populer? Max Weber terkenal karena beberapa teorinya yang sangat penting bagi dunia sosiologi. Yang pertama ada teori tindakan sosial, teori stratifikasi sosial, dan teori wewenang atau teori kekuasaan. Di sini, sekarang saya ingin menjelaskan tentang teori tindakan sosial oleh Max Weber. Teori tindakan Max Weber menekankan makna subjektif yang diberikan individu pada tindakan mereka yang mempengaruhi tindakan sosial lainnya. Weber mengatakan bahwa tindakan sosial adalah tindakan yang bermakna subjektif bagi aktor yang melakukannya dan dipengaruhi oleh tindakan orang lain. Tindakan sosial memiliki orientasi pada tujuan dan motif pelaku. Weber mengidentifikasikan 4 tipe tindakan sosial. Tipe yang pertama yaitu tindakan sosial instrumental atau Zweig rasional, yaitu tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dengan mempertimbangkan cara dan konsekuensi suatu tindakan sosial yang dilakukan seseorang.
berdasarkan atas pertimbangan dan pilihan dasar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu serta ketersediaan alat yang digunakan untuk mencapainya. Sehingga dalam tindakan rasional instrumental, mencapai tujuan adalah tindakan yang akan dilakukannya. Sebagai contoh, untuk mendoakan orang yang sudah meninggal, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas umat muslim, maka mereka mengadakan tahlil yang dimana tahlil ini akan dibaca secara berjamaah dengan tujuan mengirimkan doa untuk keluarga yang telah meninggalkan dunia. Yang kedua, ada tindakan rasional nilai atau work traditional action. Tindakan yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai tertentu, meskipun mungkin tidak memberikan hasil yang paling efektif atau tindakan rasional yang didasarkan pada nilai. Tindakan ini dilakukan untuk alasan-alasan dan tujuan-tujuan yang ada hubungannya dengan nilai-nilai yang diyakini secara personal tanpa memperhitungkan prospek yang ada kaitannya berhasil atau tidaknya tindakan tersebut. Sebagai contoh, kita tidak pernah mempersoalkan mengapa kita harus memberi atau menerima sesuatu dari orang lain dengan menggunakan tangan kanan. Tetapi, pandangan orang akan memburuk jika kita menerima sesuatu atau memberi sesuatu dengan menggunakan tangan kiri. Yang ketiga, tindakan afektif atau affectual action, yakni tindakan yang didorong oleh emosi atau perasaan. Tindakan ini dianggap sukar untuk dipahami atau tindak rasional karena tindakan ini dilakukan tanpa refleksi intelektual atau kepercayaan yang sadar. Seseorang yang sedang mengalami perasaan meluap-luap seperti cinta, kemarahan, ketakutan, atau kegembiraan dan secara spontan mengungkapkan perasaan itu tanpa refleksi berarti sedang memperlihatkan tindakan afektif. Sebagai contoh, seseorang yang tiba-tiba menangis saat mendengarkan lagu yang bersuasana sedih, padahal seseorang ini tidak sedih. Tindakan seseorang ketika menangis ini merupakan tindakan yang spontan terjadi saat seseorang mendengarkan musik. Yang keempat, tindakan tradisional atau traditional action merupakan tindakan yang dilakukan karena kebiasaan atau tradisi yang sudah mengakar turun-temurun di masyarakat. Tindakan tipe ini merupakan tindakan sosial yang bukan rasional karena seorang individu memperlihatkan perilaku karena kebiasaan tanpa refleksi yang sadar atas perencanaan. Contoh, sunat untuk wanita, di mana di beberapa kota di Indonesia, sunat untuk wanita merupakan sebuah ritual yang sudah menjadi tradisi dari masa ke masa, seperti yang terjadi di Sulawesi. Dari sekian tahun masyarakat di sana tidak pernah meninggalkan tradisi ini, karena masyarakat menganggap bahwa jika mereka tidak melaksanakan tradisi tersebut, maka akan terjadi berbagai keburukan terhadap anak wanita mereka, akan mendapat kritikan dari masyarakat sekitar karena itu adalah sebuah kepercayaan yang sangat mereka yakini. Jadi teman-teman, itulah teori tindakan sosial yang dibuat oleh Max Weber. Saya harap video ini dapat membantu bagi orang-orang yang sudah menonton. Terima kasih.